Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustazah mau menyampaikan materi bahasa Indonesia. Judulnya membaca teks tentang daur hidup kupu-kupu. Halaman rumah Devi ditanami berbagai jenis bunga. Kupu-kupu sering sekali hinggap di bunga-bunga tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk jenis serangga. Kupu-kupu memiliki sepasang sayap yang lebih besar dari tubuhnya. Warna kupu-kupu sangat beragam dan indah sekali. Tahukah kamu, setiap hewan dapat tumbuh dan berkembang? Proses tumbuh dan berkembang hewan terdiri dari beberapa tahapan. Semua tahapan tersebut dinamakan daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu berbeda-beda. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur menetas menjadi ulat dan akan tumbuh serta berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa lama, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Selanjutnya, kupu-kupu betina dewasa akan bertelur lagi. Hal tersebut berlangsung secara terus-menerus. Perubahan-perubahan bentuk pada daur hidup disebut metamorfosis. Sekarang anak-anak melanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya ya. Masih sama metamorfosis, tapi sekarang metamorfosis pada katak. Katak juga mengalami metamorfosis. Masih ingatkah kamu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan fisik setelah penatasan atau kelahiran. Tahukah kamu bagaimana daur hidup katak itu? Katak memiliki 4 tahapan daur hidup. Tahapan daur hidup katak itu dimulai dari telur, beradu, katak muda sampai katak dewasa. Dalam perubahan tersebut, katak mengalami perubahan bentuk fisik. Katak betina bertelur di air, kemudian telur katak akan menetas pada hari ke-21 dan berubah menjadi berudu. Berudu memiliki ekor dan hidup di air. Ekor pada berudu digunakan untuk berenang. Ketika kaki berudu mulai tumbuh, ekor mulai menyusut. Berudu kemudian berkembang menjadi katak berekor. Katak-katak berekor sering berada di laut. Berada di darat. Pertumbuhan berikutnya, ekor katak mulai menghilang. Katak berkembang menjadi katak dewasa. Untuk melestarikan keturunannya, katak betina dewasa akan bertelur dan menghasilkan katak-katak yang lain. Dari 2 metamorfosis tadi, yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada katak.
anak-anak bisa menanyakan Ustadzah lewat WA atau nanti video call sama Ustadzah kalau ada yang belum paham. Sekarang kita lanjutkan yang metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk juga merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ingatkah kamu metamorfosis itu apa? Ayo. Metamorfosis itu proses apa, teman-teman? Metamorfosis itu proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan fisik setelah proses penetasan atau kelahiran. Sekarang kita lanjut ke metamorfosis nyamuk ya. Nyamuk betina atau nyamuk dewasa berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air yang tenang. Nyamuk betina dewasa dapat bertelur hingga 100 butir. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh nyamuk betina. Setelah menetas, telur akan mengeluarkan jentik nyamuk atau disebut juga dengan tempayak. Jentik nyamuk akan hidup dan mencari makan di dalam air hingga menjadi pupa. Selama menjadi pupa, maka akan diam dan tidak bergerak. Pupa akan berpindah karena gerakan arus air. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa tidak hidup di air, melainkan akan hidup di daratan. Nyamuk dewasa akan mencari genangan air untuk berkembang biak. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan menutup semua genangan air yang ada di lingkungan agar kita tidak digunakan untuk nyamuk bertelur. Beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Sekarang anak-anak ambil buku dan alat tulisnya ya. Ustadzah akan membacakan soal berikutnya. Yang nomor 1, daur hidup kupu-kupu dimulai dari. Yang nomor 2, perubahan bentuk pada daur hidup kupu-kupu disebut. Yang ketiga, setelah menetas telur kupu-kupu menjadi. Yang keempat, ulat akan berubah menjadi apa? Yang kelima, daur hidup kupu-kupu yaitu. Yang keenam, metamorfosis adalah. Yang ketujuh, katak bermetamorfosis yang pertama kali menjadi apa? Berapa lamakah telur katak akan menetas? Yang kedelapan, berudu itu hidup di mana? Yang kesembilan, bagaimana proses perkembangbiakan nyamuk? Yang kesepuluh, nyamuk dapat menyebabkan penyakit apa? Sekarang anak-anak
fokus ya pada tugasnya. Ustadzah akan memberi kesimpulan bahwa proses terjadinya metamorfosis kupu-kupu yaitu kupu-kupu dari kepompong ulat kepompong kupu-kupu. Kalau yang katak itu dari apa anak-anak? Katak mulai dari telur, berudu, katak muda, lalu katak dewasa. Yang nyamuk prosesnya bagaimana? Dari telur, kemudian menjadi jentik nyamuk, kemudian menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Itu adalah proses metamorfosis nyamuk. Cukup sekian dari Ustadzah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri Ustadzah. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.